Kamu kebayang nggak kalau misalnya dia ternyata punya teman dekat cowok gitu? Emang berani? Bisa dibilang kayak hubungan ayah sama anak perempuannya itu kayak blueprint kehidupan masa depannya dia. Bisa jadi. Tuh. Ya, karena menurut Psychology Today, anak perempuan yang sering mendengar body shaming dari ayah atau ibunya itu cenderung punya body image yang buruk dan lebih rentan terkena gangguan makan. Iya. Bulimia ya? Eating disorder. Eating disorder. Salah satunya bulimia. Gak berasa tahun ini Sabrina bakal nyusul Leo sama Diego untuk sekolah di Portugal. Sendiri dong saya. Kok sendiri? Kan ada aku. Iya sih. Nggak dianggap. Ya kan kamu nemenin mereka. Iya benar. Betul, saya akan lebih banyak mungkin di Portugal karena ya dari selalu bilang kalau Sabrina berangkat mama mesti nemenin gitu ya. Iya, karena 3 anak di sana kan harus ada yang ngejagain tetap. Benar. Dan kalau dipikir ya sekarang anak-anak kita udah pada remaja. Sabrina udah teenagers lah. Iya, ya kan 14. udah bukan pre-teenage lagi kan, iya. bukan pre-teen lagi. Kamu kebayang nggak kalau misalnya dia ternyata punya teman dekat cowok gitu? Emang berani? Wow. Emang ada yang berani deketin Sabrina sih gitu? Pantesan anaknya selalu bilang nggak ini ya. Enggak ada. Takut kali sama bapak. Enggak, emang dia belum mau. Iya sih. Tapi maksudnya kalau sampai hari itu tiba gitu, ya banyak orang tua yang nggak pernah bisa ngebayangin. Walaupun mungkin kita pernah jadi anak-anak pernah ada pada masa itu, tapi ketika menjadi orang tua dan mengetahui mama papa aku udah misalnya aku ada yang naksir misalnya. Ada yang mau jemput. Ada yang mau gitu. jemput, merinding. Gimana? Aku pikir I'll be fine karena karena aku percaya apa yang kita tanamkan ke anak-anak itu cukup untuk mereka punya self awareness, bisa protect diri mereka, dan mereka bisa memilih mungkin pasangan yang terbaik buat mereka pada waktunya ya. Iya, tapi kamu pernah dengar nggak atau pernah kebayang nggak kalau misalnya nih ternyata hubungan antara ayah dan anak perempuan itu bisa berpengaruh terhadap jodohnya? Ini nanti. Ayah sama anak perempuan? Iya, spesifik. Kalau cowok beda lagi? Beda lagi, ini khusus untuk masa sih? Iya. Lagi Ini gitu? dulu kan inget nggak? Dulu kamu kalau kebayang kalau misalnya kita punya anak 3 laki-laki semua kan kamu saya bilang kita harus punya anak cewek biar kamu ada yang nemenin gitu. Tapi ternyata jadi hubungan justru bapak itu punya pengaruh yang lebih besar buat anak ceweknya ketika supaya dia nanti jodohnya akan seperti apa gitu. Wah beban dong saya. Jangan macam-macam ya jadi bapak ya. Karena nih ada penelitiannya baby dari Journal of Family Psychology yang bilang kualitas hubungan ayah dan anak perempuan itu berpengaruh langsung terhadap self esteem, hubungan romantis bahkan kesehatan mental si anak ketika mereka dewasa. Iya. Kayaknya kita pernah bahas juga deh di ngode sebelumnya ya tentang tugas ayah dalam mendidik anak-anaknya. Tapi kan itu anak-anak ya, bahwa ayah itu harus hadir dan Indonesia salah satu negara yang lumayan tinggi angka fatherless-nya gitu. Betul. Ternyata dikulik lebih dalam lagi nih pengaruh ke anak perempuan lebih dalam lagi sampai bisa menentukan jodohnya nanti kayak gimana. Iya, jadi istilahnya kan mungkin ya tiap orang tua pasti punya peran masing-masing ya. Begitupun juga dengan ayah terhadap laki-laki dan terhadap anak perempuan. Jadi ini secara spesifik justru anak perempuan itu berpengaruh buat itu. Ketika mungkin dia memandang seorang pria, melihat bagaimana karakteristiknya gitu ya. Jadi gimana sosok ayah ini sangat penting untuk bisa dia menentukan berarti kayak pilihan jodoh kayak ini dong, bisa dibilang kayak hubungan ayah sama anak perempuannya itu kayak blueprint kehidupan masa depannya dia. Bisa jadi. Jadi kalau hubungannya baik, sehat, ya itu akan kebawa seperti itu. Tapi kalau hubungannya nggak baik, nggak sehat, berarti juga kecenderungannya akan bermasalah juga nanti hubungannya. Benar. Nah ini ada contohnya nih ya, misalnya kalau misalnya anak perempuan ini sering melihat ayahnya emosian, kerjaannya di rumah marah-marah, bad temper, nggak soft spoken. Kalau sekarang anak sekarang ngomong gitu, aduh dia soft spoken banget. gitu apalagi mungkin terhadap memperlakukan seorang ibunya lah, memperlakukan pasangannya seperti apa gitu ya, kasar atau bahkan mungkin body shaming terhadap pasangannya gitu. Itu
ternyata membuat si anak perempuannya ini nanti punya rasa tidak aman sama dirinya sendiri, insecure, ya kan? Atau malah menjadi dia pengennya cari pengakuan dari tempat lain, gitu. Karena itu kan gimana pun orang tua tuh contoh pertama anak-anak ya. Iya. Dan mungkin di episode Ngode kali ini kita akan membahas dan sharing ya apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan seorang ayah di depan anak perempuannya. Ini spesifik. Ya, karena ternyata impact-nya begitu besar untuk masa depan anaknya, terutama ketika dia memilih pasangan dan akan berkeluarga nanti. Betul, mungkin sebenarnya banyak, tapi kali ini kita akan membahas 7 hal yang tidak boleh dilakukan oleh ayah di depan anak perempuannya. Baiklah, ini dia 7 hal yang tidak boleh dilakukan seorang ayah di depan anak perempuannya. Yang pertama, ini paling dasar tapi sering sekali kejadian, yaitu tidak menghormati istrinya. Jangan dilakukan ya. Anak itu belajar dan menyerap dari apa yang mereka lihat, mereka dengar. Jadi ketika seorang ayah sering ngomel, sering merendahkan, atau bahkan mengabaikan istrinya atau ibunya anak itu di depan sang anak, maka memori itu akan terekam dan akan terserap oleh anaknya. Iya. Contohnya mungkin yang paling gampang nih ya, ketika sang anak melihat ayahnya selalu memotong pembicaraan ibunya. Sepele tuh, hal kecil ya. Jadi kalau lagi diskusi atau apa selalu Enggak. Dengerin aku, enggak gitu ya. Kaget. Saya suka tiba-tiba memberi contoh. Ini bisa berdampak untuk sang anak perempuan bahwa dia akan tumbuh dengan berpikir bahwa apa yang diucapkan oleh wanita itu atau perempuan itu nggak penting, gitu. Jadi dia merasa bahwa suaranya dia itu nggak penting, makanya ini bisa bikin anak itu akan menjadi lebih banyak diam. Iya, gitu karena kan? Dia merasa tidak layak untuk didengar, dan anak laki-laki bisa juga ini berpengaruh juga ke anak laki-laki, karena anak laki-laki yang melihat seperti itu maka dia akan berpikir bahwa nggak penting untuk menghargai perempuan. Iya. Nah, gimana cara solusinya untuk para ayah? Cobalah untuk lebih menghormati pasangan, terutama di depan anak ya. Ya jangan depan anak aja. Terutama Bu, iya. Sabar. Ya jadi untuk menghormati pasangannya atau ibunya atau istrinya gitu ya, tunjukkan bahwa sebenarnya sebagai suami dan istri atau sebagai pasangan itu justru kita bisa saling bekerja sama, gitu kan, saling mendukung. Ketika memang ada perbedaan pendapat misalnya juga bisa diselesaikan secara tenang dan tunggu juga sampai anak-anak. Misalnya itu tadi jangan di depan anak lah berarti di depan anak kalau ya. berantem gitu ya. Nanti diskusi lebih lanjutnya di belakang aja. Betul. Gitu, berdua. Karena ternyata juga ada studi dari University of Illinois, anak-anak yang melihat ayahnya menghormati ibunya dengan sungguh, itu membuat anak-anak tersebut tumbuh dengan rasa aman dan lebih sehat secara emosional. Ya. Mereka juga belajar tentang bagaimana membangun relasi yang sehat. Iya, dan ini buat anak perempuan tuh penting banget loh, karena dari situ dia akan belajar untuk gimana seharusnya laki-laki itu memperlakukan seorang wanita atau seorang perempuan gitu ya. Dan ini jadi dia punya self control. Jadi ada punya awareness bahwa kalau ada laki-laki yang ngedeketin tapi memperlakukan dengan gak baik, dia udah langsung nolak tuh. Betul. Bukan justru malah, karena kan hubungan relasi ayah dan anak-anak itu seperti berulang nanti ya. Ketika dia akhirnya berkeluarga memilih pasangan yang justru mirip sama. Kita pernah bahas juga kayaknya di Ngode itu. Luka yang atau trauma yang diciptakan saat kecil di keluarga itu justru cenderung akan membuat orang itu mencari validasi di tempat yang sama gitu. Betul. Yang kedua, mengkritik tubuh wanita. Misalnya, kok kamu makin gemuk sih? Atau itu bajunya tuh terlalu kebuka gitu, terlalu seksi gitu. Mengomentari gitu ya, bukan hanya mengkritik, berarti kan mengomentari juga tuh misalnya. Ini kayak sepertinya juga terdengarnya sepele, tapi itu bisa membentuk cara anak perempuan menilai dirinya sendiri gitu. Karena menurut Psychology Today, anak perempuan yang sering mendengar body shaming dari ayah atau ibunya itu cenderung punya body image yang buruk dan lebih rentan terkena gangguan
apa bulimia ya? Eating disorder. Eating disorder. Salah satunya bulimia, ya kan? Padahal saat masa kecil itu adalah saat yang paling penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Jadi lebih baik kita membantu anak-anak kita untuk mencintai tubuhnya, bukan malah mengkritik. Dan juga ke pasangan ya, kalaupun mau misalnya ngingetin gitu, yang baik. Ada cara lain gitu selain bilang karena kamu gemukan. apalagi kalau urusan berat badan, buat perempuan itu sensitif banget. Betul. Iya. Iya. Padahal Tapi kita sebenarnya juga kadang manggil ngerasa Cabi. Iya, Sabrina Cabi. ya. Kita sebenarnya kan dia juga nggak mau. Iya. Apalagi sama Cuma orang kita lain doang yang boleh, nggak yang yang dia nggak boleh, kenal iya, atau Cabi. manggil Tapi kan dia itu panggilan Cabi. sayang, Iya. iya. Karena memang waktu kecil Cabi banget, lucu, gemoy gitu. Nah, solusinya buat para orang tua khususnya ayah, fokuskan pujian pada kemampuan atau proses atau karakter, bukan justru pada penampilannya saja. Jangan fokus ke penampilannya aja ya, gitu. Alih-alih bilang, oh cantik banget, gitu, bisa diganti dengan misalnya papa berani, papa berani, bisa diganti Papa sama berani. bisa diganti sama papa happy, papa bangga ngelihat kamu berani untuk tampil di acara sekolah tadi. It's a big achievement for you, gitu kan. Kamu mau untuk berproses sama teman-teman kamu, latihan. Dan akhirnya bisa kasih penampilan buat semua yang ada di sekolah gitu. It's you should be proud with yourself gitu. Itu yang memang sering dia bilang sama anak-anak. Yes. Yang ketiga, mengabaikan perasaannya. Anak perempuan itu selalu butuh untuk didengar, butuh merasa untuk didengar, apalagi dari sosok ayah. Kalau dia cerita lalu ayahnya misalnya bereaksi dengan oh gitu doang atau ya udah sih nggak usah lebay gitu, itu bisa bikin dia ngerasa ditolak, tidak tervalidasi emosinya, dan ngerasa tidak dilindungi. Akhirnya dia akan menarik diri. Iya, karena ada penelitian dari American Psychological Association, anak yang perasaannya sering diabaikan cenderung akan tumbuh jadi orang yang sulit mengekspresikan emosinya, bahkan jadi orang yang tertutup secara emosional gitu. Itu contoh yang paling sering terjadi ya seperti itu. Anaknya pulang sekolah curhat, "Pak, aku sedih deh, nggak diajak main sama teman aku." Terus ya kita mungkin dari kecil juga kita diajarin sama orang tua nggak boleh cengeng gitu ya. Ya udah, cari aja teman yang lain. Kan masih banyak teman yang lain. Masa kamu nggak bisa cari teman gitu. Jadi bukannya disupport, divalidasi, dipahami, tapi langsung anak itu akan ngerasa ditolak lalu diabaikan dan tidak mendapatkan solusi yang seharusnya gitu. Karena biasanya anak itu juga cerita cuma butuh didengar, nggak komentarin. Dan instead of kita langsung bereaksi, lebih baik kita membangun percakapan dengan anak kita. Misalnya tanya gitu, oh emangnya kenapa kok kamu sampai nggak diajak main? Emang ada masalah sebelumnya atau kenapa gitu. Jadi kita kasih perhatiannya dulu, rasa ingin tahu dari apa yang dia sampaikan, lalu bantu anak kita untuk mencari akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang dialami oleh anak kita, baru kita bantu untuk mungkin memberikan opsi-opsi solusi. Siapa tahu ternyata temannya kan bukan nggak ngajak, tapi mungkin memang nggak lihat dia ada di situ. Betul. Atau lagi concern sama yang lain, ada banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Jadi anak-anak yang kadang terutama ketika masih kecil, toddler misalnya itu ya, pikirannya kan masih labil gitu, dia bingung apakah yang dilakukan itu bener atau enggak, temennya itu beneran benci sama dia atau suka sama dia gitu, itu labil banget gitu. Kita aja yang dewasa kadang masih suka seperti itu kan, ngerasa nggak diajak pergi, wah gue dilupain nih gitu, dan perasaan ditinggalkan itu paling nggak enak sebenarnya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu ada baiknya kita untuk bisa ngasih perhatian kita dulu, karena sebenarnya itu yang dia butuhkan, bukan solusinya tapi perhatiannya, karena dia udah ngerasa nggak diperhatikan sama temennya. Nah setelah kita sudah memberikan perhatian kita, anak kita sudah merasa lebih tenang, baru dikasih tahu misalnya bahwa ya kita nggak bisa kontrol sikap orang lain gitu ya, kita nggak bisa ngontrol kapan temen kita ngajak kita main, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengontrol siapa diri kita. Nah, tumbuhkan kepercayaan diri dan karakternya di momen itu, bahwa
walaupun nggak diajak main, bukan berarti temennya benci atau kitanya salah gitu. Tapi kita justru bisa ngajak main teman kita yang lain gitu. Betul. Ya. Itu Jadi ada satu quotes yang aku senang banget tuh kalau soal kita tidak bisa mengontrol situasi atau orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita ketika situasi atau hal tidak mengenakan dilakukan orang lain kepada kita. Jadi gitu. Reaksi kita seperti apa itu kita bisa kontrol. Sama gitu seperti kita jangan mengizinkan orang lain menyakiti kita. Iya. Apapun yang orang lain lakukan, kalau kita nggak izinkan dia untuk menyakiti kita, we will be fine. Betul. Gitu. Dan berbuat baik kepada siapapun, even sama orang yang jahat sama kita, itu lebih baik dibandingkan kita melakukan hal yang sama dia. Betul. Yes. Jadi kita juga bisa di momen ini untuk mengajarkan ke anak-anak kita bahwa keberanian berbuat baik adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Iya. Jadi orang tua kita bisa justru mengajarkan anak-anak kita atau mengatakan seperti ini kepada anak kita. Mama papa tahu kalian sudah berusaha jadi teman yang baik, jujur, tapi kamu ternyata tetap dijauhi. Memang gak enak ya, tapi justru di saat-saat seperti itu kamu akan belajar menjadi orang yang lebih kuat. Dan mesti diingat bahwa tidak semua orang itu bisa menerima sebuah kebenaran, tapi sebuah kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Yes. Yang keempat, menjadikan wanita lain sebagai objek lelucon. Yes, ini kadang suka nggak sadar ya, tapi ketika bercanda lalu seorang ayah itu merendahkan perempuan lain dan kadang itu dianggap seperti hal yang biasa. Padahal kalau didengar oleh anak-anak, terutama anak perempuan, itu bisa membentuk persepsi yang salah. Mungkin sekarang kita kenal dengan candaan yang seksis gitu ya. Wah, sekretaris baru di kantor nih, cakep banget, tapi nggak bisa kerja gitu, sambil ketawa-ketawa gitu ya, nggak sadar gitu. Tapi kalau itu didengar sama anak perempuan, mereka bisa menyerap bahwa perempuan itu hanya dihargai karena fisiknya, karena cakep banget gitu, tapi nggak bisa kerja. Nah, ini punya dampak yang juga bisa dirasakan oleh anak perempuan kita. Dia menjadi minder dalam misalnya mengejar cita-cita, takut dianggap berlebihan, atau juga tidak ingin menonjol karena takut jadi bahan omongan. Yes. Jadi solusinya ya cuma satu, hindari gaya bercanda seperti itu, hindari komentar seksis, dan biasakan puji orang itu dari karakternya, bukan cuma dari tampilan. Yes. Ya, jadi don't judge a book by its cover gitu. Jadi kalau memang dia punya kelebihan dari karakternya dia, dari kemampuan dia bekerja segala macam, ya sampaikan itu sebagai sebuah pujian. Tapi kalaupun tidak, jangan dikritik tapi lalu menonjolkan sisi yang misalnya hanya secara fisik saja gitu. Ini juga harus kita terapkan ke anak-anak. Tadi di poin pertama kita sudah bilang kan ya, poin kedua ya. Poin kedua kita juga udah bilang bahwa ketika memuji anak-anak jangan cuma bilang, oh kamu cantik, kamu ganteng gitu, aja. tapi justru karakternya dia yang kita puji. Keputusan-keputusan atau apa yang dia pikirkan, dia lakukan, itu yang kita puji ya. Gitu. Lanjut lagi, yang kelima, kehilangan kendali saat sedang emosi. Nah, siapa di sini bapak-bapak yang suka meledak-ledak saat emosi, nggak bisa kontrol emosinya, terutama di depan anak-anak? Ya, biasanya kan kalau ayah lagi marah gitu ya, langsung bentak, keluar nada tinggi, banting gitu. barang-barang gitu. gitu. Apalagi ngeri. Atau menunjukkan kemarahan yang agresif gitu ya. Nah, ini bisa membuat anak-anak perempuan itu menyerap, bukan cuma perempuan, laki-laki juga ini ya, bahwa emosi itu harus disampaikan dengan cara yang agresif dan destruktif. Iya, dilampiaskan gitu ya emosinya ya dengan cara-cara seperti itu. Misalnya nih, aku lagi capek mau nonton TV tapi remote-nya hilang. Ya kan? Langsung dituduh anaknya. Kamu yang ngambil ya, taruh di mana? Makanya kalau nonton TV jangan dibawa-bawa remote-nya. Enggak ya, saya enggak gitu. Tapi ini aku punya pengalaman loh waktu masa kecil. Ya. Sering kayaknya kita waktu kecil gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya itu gimana gara-gara, iya kan zaman dulu tinggal di Sukabumi sering mati lampu ya. Maaf ya Be. Itu papa aku pulangnya udah seminggu sekali. Terus giliran biasanya kan kalau hari Minggu tuh ada pertandingan entah bulu tangkis, entah tinju gitu kan, atau MotoGP zaman dulu. Itu tuh lagi nyampe rumah, papa aku lagi nonton mati lampu. Aduh, kita semua langsung takut, gak ada yang berani keluar gara-gara kamar. Siapa nih mati lampu gitu. Wah, marah-marah deh gitu pasti. Tapi mungkin ya itu
orang tua zaman dulu begitu ya. Itu benar bikin aku dan kakak aku, adik aku, kita perempuan kebetulan tiga-tiganya itu ketakutan, gak ada yang berani kalau gitu. Nunggu nih siapa yang namanya dipanggil. Itu lumayan bikin undian maut itu ya. Itu ya, jadi akibatnya seperti yang Donna tadi bilang gitu, pasti anak akan merasa takut sama ayahnya sendiri, bingung dan ngerasa bersalah padahal sebenarnya nggak salah gitu, tapi karena situasi ada yang marah-marah gitu kan, nih siapa nih yang bakal kena nih disalahin gitu. Dan anak perempuan yang tumbuh dengan sosok ayah yang temperamen bisa jadi menganggap kemarahan itu normal dalam hubungan, dan ini bahaya sekali. Karena menurut American Academy of Pediatrics, mereka cenderung akan mengalami stres kronis dan bisa mengembangkan trauma psikologis. Nah, ini akan membentuk anak-anak perempuan itu jadi menerima segala hal yang terjadi, walaupun itu negatif, kemarahan pasangannya, diperlakukan dengan tidak adil, lalu dia mulai memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Dan itu baru aja ada jurnal yang menyampaikan bahwa kecenderungan perempuan-perempuan yang punya sifat seperti itu, mendem, nerima gitu ya, selalu mikirin orang lain, nggak mikirin diri sendiri, akhirnya punya penyakit kronis, salah satunya adalah autoimun. Dari sana asalnya, salah satunya ya, gitu. Jadi ini benar-benar harus buat para ayah di luar sana, jadi yang masih mungkin punya bad temperamen, tolong mulai belajar kontrol anger manajemennya supaya anak-anak nanti tidak membawa beban masa lalu yang seharusnya mereka nggak alami ya dalam hubungan mereka selanjutnya. Karena kita kan sebagai orang tua itu punya anak, kita dititipin sama Tuhan, dan anak itu kewajiban penuh kita harus rawat mereka dengan penuh tanggung jawab, kita harus kasihi mereka, dan kita yang punya tanggung jawab untuk mempersiapkan hidup mereka nantinya gitu. Betul. Ya, jadi jangan dibalik, anak yang bertanggung jawab sama orang tua. Yang pasti anak itu adalah titipan yang memang harus dipelihara dengan rasa cinta ya. Baik, yang keenam ini big no-no ya buat para ayah. Jangan berbohong dan mengingkari janji di depan anak-anak. Mungkin ini niat awalnya bukan bohong ya, tapi ketika sebuah janji tidak ditepati, dan itu bukan hanya terjadi sekali, tapi berulang-ulang kali. Seperti misalnya janji jemput. Nah, yang simpel-simpel aja ya. Jemput sekolah atau apa, janji dihadir di acara sekolah. Ini tuh kalau misalnya sering kali tidak ditepati oleh sang ayah ya, atau bahkan juga sama orang tua, anak itu bisa menjadi kehilangan rasa percaya kepada ayahnya atau orang tuanya. Yes, apapun ya alasannya, mau batal karena urusan kerja atau apapun gitu. Kalau terjadinya berulang-ulang, itu pasti anak akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ya, udah banyak lah dibahas dan jadi film juga, jadi konten iklan juga gitu. Jadi dampaknya sangat besar ke anak kita. Mereka akan tumbuh dengan luka kepercayaan dan takut membuka diri pada orang lain, karena pada akhirnya mereka takut untuk dikecewakan. Nah, solusinya ya kalau memang belum bisa menepati janji, sampaikan dengan jujur dan berikan hari pengganti dan bikin itu jadi spesial. Betul, jadi bukan hanya pasangan yang nggak boleh di PHP-in ya, anak-anak juga gitu. Karena gimana pun ketika kita berjanji, anak itu sudah berharap, dan ketika akhirnya tidak ditepati, itu akan memunculkan atau anak itu akan merasakan rasa kecewa yang mendalam gitu ya. Sedih loh. Ya, kalau sekali dua kali ya wajar lah. Kita kan orang tua juga punya kesibukan ya, punya kewajiban, kadang mungkin nggak bisa izin dari kantor, tapi jangan dibiasakan jadi setiap tahun ada aja momennya gitu, nggak datang, nggak jemput. Atau mungkin bilangnya nanti papa pasti datang gitu, udah bilang pasti kan, tapi ternyata enggak. Kalau misalnya beda kan, kalau misalnya kita ngomongin diusahakan ya. Atau dari awal memang bilang papa kayaknya nggak bisa datang gitu, nanti kita atur waktu untuk bikin acara tempat lain ya, misalnya gitu, nanti weekend sama papa ya, atau gimana gitu kan. Atau juga misalnya ketika kita tahu ternyata kita tidak bisa datang, kasih tahu sebelumnya. Jadi kalau memang tidak bisa datang ya bilang baik-baik bahwa tidak bisa datang, nanti di hari lain misalnya cari waktu untuk one on one, misalnya di weekend gitu, pergi berdua gitu. Jangan iya tapi hari H nggak datang. Ya, masih pasti ada waktu untuk memberikan penjelasan. Dan yang terakhir, menutup diri secara emosional. Jadi sebagai laki-laki, sebagai ayah, kita selalu diajarkan dari kecil
tuh kuat, tahan tangis ya. Boys don't cry. Yes, nggak usah terlalu ekspresif gitu. Tapi ternyata buat anak perempuan itu bisa bikin hubungan jadi dingin. Padahal sebuah pelukan, ucapan sayang, terus juga ekspresi bangga itu penting banget buat membentuk kepercayaan diri anak perempuan. Jadi misalnya nih, kalau kita memang kebiasaan pelukan itu udah terbiasa ya di dalam keluarga kita ya. Misalnya kayak Darius kan kalau misalnya kita pernah nemenin Sabrina gimnastik gitu. Itu begitu turun dari stage atau misalnya dia habis selesai melakukan sebuah gerakan gimnastik tuh dia pasti ngelihat kita. Terus kadang kalau memang waktunya sempat dia datang, terus kita nggak cuma ngasih tahu bagus tadi Cap, bagus gitu, tapi justru dipeluk gitu kan. Jadi ekspresi itu juga ternyata penting. Ekspresi bangga, bukan cuma yang ya gitu. Bukan cuma ya bagus. Itu kan flat, ya itu yang nggak bisa diterima sebenarnya. Gitu. Tapi dengan ngacungin jempol, kita senyum, kita cheering dia, itu justru dia menangkap ekspresi kita bahwa kita tuh bangga sama dia, apa yang dilakukan. Betul. Gitu. Dan awkward banget kan kalau misalnya anaknya datang, bagus, pinter kamu. Tapi ada juga yang begitu. Iya makanya, tapi kan awkward banget, aneh banget gitu loh. Iya. Dan bukan hanya ketika dia punya prestasi ya, ketika misalnya dia pun gagal gitu ya. Misalnya kayak Sabrina mungkin ada yang dapat gold, ada yang dapat silver gitu. Nggak apa-apa. Kita juga kasih pelukan, tetap memuji proses. Karena yang kita betul, yang lewati. dipuji adalah prosesnya, bukan hasilnya doang gitu. Dia latihan berhari-hari buat bisa tampil, buat bisa ikut kejuaraan. Itu kan satu hal yang harus diapresiasi justru. Jadi anak-anak kita juga punya resilient yang bagus gitu. Dia menghargai proses bahwa dengan dia bekerja keras, dengan dia latihan, dia bisa tampil dan dia bisa dapat medali. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya ayahnya tuh dingin gitu ya sama dia ya, itu bisa berdampak bahwa anak perempuan ini merasa cinta itu harus ditebak-tebak. Bukan diberikan secara terbuka gitu. Ini gue harus ngapain nih biar dapat pujian gitu. Terus juga rumitnya lagi kalau misalnya anak perempuan itu merasa bahwa kasih sayang dari ayah atau seorang laki-laki itu sulit diraih. Ini bisa dia bisa gampang jatuh ke sebuah hubungan yang toksik atau nggak sehat gitu. Nah solusinya apa? Solusinya adalah kita harus sebagai ayah harus belajar untuk menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Jadi memeluk anak, bilang bahwa kita sayang sama anak kita, tunjukkan ekspresi bangga, support, dan terikat secara emosional ke anak kita. Dia lagi sedih ya, kita juga bisa merasakan kesedihannya dia, dan dia juga tahu bahwa kita juga punya empati buat dia. Itu penting banget. Hal-hal yang sederhana dan kecil itu bisa memperkuat rasa aman dan cinta yang besar pada diri anak perempuan kita. Betul. Jadi yuk para ayah di luar sana lebih sadar lagi tentang dampak dari setiap sikap juga ucapan ke anak perempuan kita. Karena dari kitalah mereka belajar apa itu cinta, harga diri, dan bagaimana layaknya seorang perempuan diperlakukan. Dan kalaupun misalnya kita pernah melakukan hal-hal yang tidak tepat di masa lalu, jangan takut untuk berubah. Tidak ada ayah atau orang tua yang sempurna, tapi selalu terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menguatkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Bagaimana ia diperlakukan hari ini akan menentukan bagaimana ia membiarkan dunia memperlakukannya nanti. Dan saat ayah menghormati ibu dari anak-anaknya atau istrinya, anak perempuan akan belajar bahwa dirinya layak dihargai. Thank you for watching. See you in the next Ngode. Bye-bye.